Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Melati dengan NPM 412021002 dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila untuk mata kuliah Studio Arsitektur 4 yang dibimbing oleh Pak Swambodo Murdaryatmo Adi STMT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya yaitu Gedung Pertunjukan dan Kantor Musik yang dibimbing oleh Pak Swambodo Murdaryatmo Adi STMT. Yang pertama, di sini ada analisis makro, yaitu Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km dan lautan seluas 6.977,5 km, serta tercatat kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota madya dan 1 kabupaten administrasi, yaitu Jakarta Pusat, dengan luas daratan 47,90 km. Jakarta Utara dengan luas daratan 154,1 km, Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km, dan Kabupaten Kepulauan Seribu jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,1 jiwa per kilometer. Jakarta beriklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 27 derajat Celcius dengan kelembapan 80-90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedangkan angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata 2.000 mm. Curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September. Di sini, saya menampilkan ada peta rencana struktur ruang, kemudian ada peta zona urgensi pengembangan wilayah, dan ada peta rencana pola ruang. Kemudian di sini ada analisis makro. Di sini site yang saya pilih terdapat di lokasi Jalan SMA KAPI nomor 292A, RT 9 RW 8, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Luas lahan yang saya pilih yaitu sekitar 15.000 meter, KDB-nya 50% yaitu 7.500 meter, dan KLB 4,0, kemudian ada KDH sebesar 20%, kemudian KB-nya maksimal 8. Alasan saya memilih lokasi site tersebut, karena pada sekitar area tapak tersebut banyak terdapat bangunan sarana. Namun, masih belum adanya bangunan prasarana khusus manusia melakukan kegiatan menonton pertunjukan atau latihan musik. Kemudian di sini ada kajian Green Architecture. Green Architecture adalah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia, dengan memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Konsep yang digunakan dalam green building ini ialah konsep di mana bangunan yang dalam desain, konstruksi, dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif. Bangunan yang dibangun harus memaksimalkan sumber daya alam yang ada, dan tidak menggunakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang berlebihan. Selain itu, setiap komponen yang ada pada bangunan juga harus saling terhubung dan tidak ada yang dibuat secara sia-sia. Sustainable architecture atau arsitektur berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mendukung berkelanjutan lingkungan, yaitu konsep yang mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur, potensi vital, sumber daya alam, dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Sustainable lebih sebagai cara untuk mempengaruhi segala sesuatu agar mengetahui bahwa hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain adalah lingkungan dan global. Konsep sustainable development dapat didefinisikan secara sederhana, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya di masa mendatang. Dalam efisiensi penggunaan energi, yaitu ada memanfaatkan sinar matahari dengan sebagai pencahayaan alami secara maksimal pada siang hari untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Kemudian ada memanfaatkan penghawaan alami sebagai pengganti pengkondisian udara buatan atau air conditioner, menggunakan ventilasi dan bukaan penghawaan silang dan cara-cara inovatif lainnya. Selanjutnya ada konsep efisiensi penggunaan energi seperti pencahayaan dan penghawaan alami merupakan konsep spesifik untuk wilayah beriklim tropis. Kemudian ada dalam efisiensi penggunaan lahan, kemudian ada menggunakan lahan secara efisiensi, kemudian ada potensi hijau tumbuhan dapat dimaksimalkan, kemudian ada desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka, taman,
Lalu kemudian ada dalam efisiensi penggunaan material, yaitu ada memanfaatkan material sisa untuk digunakan kembali, kemudian ada menggunakan material yang berlimpah maupun yang jarang ditemui dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada dalam efisiensi penggunaan teknologi dalam material baru, yaitu ada memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya, matahari, dan air. Kemudian ada memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah, dan terbuka terhadap inovasi, misalnya bambu. Kemudian ada dalam efisiensi manajemen limbah, yaitu membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor, black water, grey water, yang mandiri dan tidak membebani sistem aluran air kota. Kemudian di sini ada studi preseden saya mengambil Opera House Sydney. Di sini diarsiteki oleh John Hudson, lokasinya di Sydney, Australia. Di sini Sydney Opera House ini mengambil struktur bentang lebar, yaitu memakai atap cangkang. Kemudian di sini juga ada Royal Opera House Production Workshop. Di sini juga diarsiteki oleh Nicholas Hart, arsitek, lokasinya di Ackley, UK. Di sini juga dia memakai struktur bentang lebar atap cangkang. Kemudian di sini ada Min Konkatu Seven Office Building, diarsiteki oleh Putu Design, lokasinya di Helsinki, Finland. Kemudian di sini ada analisis tapak. Yang pertama ada analisis sinar matahari. Sinar matahari dari timur ke barat berada pada sebelah lokasi site yang berguna untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian ada analisis sirkulasi. Sirkulasi pada lokasi site tersebut, yaitu dengan cara memutari gedung bangunan. Area pintu masuk berada di sebelah kanan dan terpisah dengan pintu keluar. Kemudian ada analisis angin. Angin berhembus dari arah barat ke timur, di mana pada bangunan bisa diberi bukaan yang maksimal untuk mendapatkan kesejukan alami. Kemudian ada analisis kebisingan. Suara bising yang paling mendominasi di area tapak berasal dari arah depan tapak, di mana terdapat jalan raya utama. Kemudian ada analisis iklim. Pada tahun 2020, BMKG mencatat suhu minimum DKI Jakarta adalah 24 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimum mencapai 35,60 derajat Celcius. Dengan suhu rata-rata 28,80 derajat Celcius. Kemudian ada analisis kontur dan drainase. Kontur pada site cenderung sama ketinggiannya. Kontur yang berbeda bisa diakali dengan cara cut and fill. Drainase pada tapak diberikan pedestrian yang layak sehingga pejalan kaki ternaungi dengan baik sekaligus menjaga keamanan para pejalan kaki. Di sini ada contoh studi presiden yang akan saya terapkan nantinya di site saya. Kemudian di sini ada analisis view terhadap tapak. Di depan area tapak terdapat jalan raya utama Kalimalang dan juga terdapat pintu tol Becak Ayu. Kemudian di sebelah kirinya terdapat sekolah. Kemudian sebelah kanan ada Universitas BSI. Kemudian di belakang area tapak terdapat pemukiman warga. Untuk analisis aksesibilitas, rencana akses masuk dan keluar utama berada pada Jalan Raya Kalimalang. Rencana untuk lebar jalan utama berukuran 5 meter, jalan pedestrian sebesar 2,5 meter, dan lebar jalur sepeda 1,1 meter. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan ruang. Yang pertama, untuk bangunan kantor musiknya. Di sini saya membutuhkan lobi, kemudian aula, ruang pameran, ruang manajer, ruang rapat, ruang sekretaris, ruang direktur, kafetaria, studio musik, taman indoor, dan toilet. Kemudian untuk analisis kebutuhan ruang di gedung pertunjukan, saya membutuhkan lobi, area duduk, panggung, ruang pameran, backstage, ruang ganti, gudang, dan toilet. Konsep tapak saya yaitu, konsep yang digunakan pada bangunan ini adalah kontemporer, modern. Modern merupakan sesuatu yang baru, sedangkan kontemporer adalah sesuatu pada masa kini. Kemudian, kedua kata ini berbeda, namun dijadikan satu menjadi konsep yang kesatuan. Ciri khas desain kontemporer modern ini adalah ruang-ruang lebih terbuka dan menyatu, bentuknya dominan lengkung, komponen materialnya kaca, kayu, batu, dan logam lebih disukai daripada bahan lain. Menggunakan cahaya alami, kemudian harmonisasi dengan lingkungan luar. Kemudian di sini ada konsep green architecture, arsitektur hijau yang dikenal secara global dengan sebutan green architecture merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Beberapa poin pentingnya seperti meminimalisir konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non-polusi serta daur ulang. Kemudian di sini
Ada konsep struktur bentang lebar. Di sini saya memilih untuk memakai atap cangkang. Prinsip utama struktur cangkang ialah memiliki atap yang kaku dan tipis, di mana ketebalan atapnya lebih kecil dibandingkan bentang lebarnya. Untuk bentang struktur cangkang, yaitu 500 sampai 1500 dari ketebalannya. Untuk material dari struktur cangkang sendiri, ialah menggunakan beton bertulang. Kemudian di sini ada konsep gubahan massa. Gubahan massa awalnya berbentuk persegi panjang. Pada bagian atas diberi bukaan sebagai balkon dan taman. Pada bagian tengah juga diberi tambahan massa agar bangunan tidak terlihat monoton. Bukan tadi diberi area hijau sebagai penerapan konsep green arsitektur. Pada bagian atap diberi miring. Kemudian di sini ada bentuk terinspirasi dari bentuk cangkang kura-kura. Kemudian diberi bolongan di beberapa titik karena terinspirasi dari cangkang kura-kura yang memiliki 6 bolongan. Kemudian di sini ada block plan saya. Kemudian di sini ada side plan. Yang pertama di sini ada entrance. Kemudian masuk lagi di sini ada parkir mobil. Kemudian di sini ada parkir motor. Kemudian di sini ada lobi gedung pertunjukan, tribun penonton, kemudian ada panggung. Di sini backstage. Kemudian nomor 8 di sini ada lobi kantor musik. Nomor 9 di sini ada area pamerannya. Kemudian nomor 10 di sini ada pintu keluar. Kemudian di sini ada denah kantor lantai 1. Di sini ada denah kantor lantai 2. Kemudian di sini ada denah kantor lantai 3-nya. Kemudian ada denah kantor lantai 4. Kemudian di sini ada denah kantor lantai 5. Kemudian di sini ada denah kantor lantai 6. Di sini ada tampak depan dari gedung kantor musik saya. Di sini tampak kiri, tampak belakang, dan tampak kanan. Kemudian di sini ada potongan bangunan gedung kantor musik. Dan di sini juga ada potongan BB. Di sini juga ada denah gedung pertunjukan saya. Di sini ada tampak depan gedung pertunjukan musik, tampak kiri, tampak belakang, dan tampak kanan. Kemudian di sini ada potongan AA dari gedung pertunjukan. Kemudian ada potongan BB dari gedung pertunjukan. Kemudian di sini ada detail arsitektur. Untuk aksonometrinya di sini, floor to floor adalah 4 meter. Kemudian di sini memakai atap beton bertulang. Kemudian di sini ada aksonometri. Di sini ada jaringan air bersih dan ada jaringan air kotornya. Kemudian di sini ada perspektif eksteriornya. Kemudian di sini ada perspektif interiornya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.